Hanum Safa Salsabila. Dan aku Faza Salsabila. Di sini kita ada di podcast yang konsepnya nggak ada narasumber dan host, yaitu buka kartu. Iya, betul banget. Di sini kita bakal seru-seruan dan tentunya sharing-sharing nih. Bener banget. Dan kita di sini akan membawa topik terkait lebih dekat dengan perbedaan. Nah, karena lebih dekat perbedaan, berarti kan nggak jauh-jauh dengan toleransi dan intoleransi juga. Nah, karena kan ini kita nggak ada host dan nggak ada narasumber nih di podcast, jadi kan kita sharing-sharing dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini udah ada question yang isinya apa, Faza? Isinya pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Bener banget, dan pertanyaan tuh ya terkait perbedaan itu tadi. Gitu iya. ya, Faza. Oke deh, langsung aja. Ini berarti aku dulu atau kamu dulu nih? Kamu duluan aja sih, Aku Nom. dulu ya. Oke, kita ambil kartu pertama. Oke. Jadi ini kan konsepnya berarti aku ambil kartu, Terus aku jawab. kamu yang jawab iya. gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama nih buat Faza. Apa penyebab terjadinya intoleransi? Waduh. Berat banget ya. Berat banget. Bener banget. Gimana nih, Faza? Tapi bakal aku coba jawab nih. Oke. Jadi, faktor utama dari adanya intoleransi itu dari adanya sikap-sikap fanatisme di mana kita menyukai dan meyakini sesuatu secara berlebihan. Oh, berarti kayak punya aku ini paling bagus. Iya, jadi kayak kok dia gitu sih, padahal punya aku kan lebih benar gitu. Berarti kayak sukanya berlebihan ya? Iya, berlebihan banget. Berarti emang bener sih bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak nggak baik. Oke deh, lanjut. Berarti Lanjut ini ke yang pertanyaan ambil kedua. Aku dong, ambil kamu ya yang berarti? jawab. Oke, boleh. Pertanyaan selanjutnya, wah bagus banget. Apa nih? Bentuk sikap intoleransi di kalangan remaja. Wah, di kalangan remaja ini berarti di sekitar kita. Iya, usia kita. Seusia kita ya. Ini menurut yang aku lihat yang sering kita temui juga ya. Jadi tentang intoleransi kan sama aja kita kan nggak menghargai orang, nggak menghargai perbedaan, nggak bisa menerima juga bahkan. Jadi yang sering aku temui itu ada bullying, Faza. Bullying? Iya, bener banget. Kok bisa, Nom? Karena kan bullying kan sama aja kita nggak suka sama orang. Padahal kan ya kita kan juga sama-sama manusia. Iya. Tapi kalau bullying kan ada faktornya. Contohnya mereka tuh merasa iri terhadap perbedaan itu. Terus juga nggak suka. Terus juga merasa kayak tersaingi gitu. Makanya mereka tuh membuli teman-teman. Itu salah satu contoh dari intoleransi. Seperti itu. Dan juga ada lagi nih. Ada yang kita tahu bahwa ada hoax. Wah, hoax tuh juga masuk ternyata. Masuk, karena kan kita kan nggak tahu nih orang ini sebenarnya gimana sih latar belakangnya, tapi mereka dengan gampang menyebarkan berita yang tidak benar. Itu kan salah satu kita nggak menghargai orang juga, nggak menghargai perbedaan. Karena kan intoleransi kan gimana kita nggak bisa menghargai orang, terus juga nggak bisa gimana sih ini sebenarnya latar belakangnya gimana. Makanya mereka tuh semena-mena. Kadang berita hoax ini juga bisa menjadi bullying. Karena kan kita menghujat orang melalui berita-berita yang tidak benar. Nah, itu tadi juga termasuk intoleransi. Dan parahnya, Faza, intoleransi ini juga bisa terjadi dengan radikalisme. Bentar, radikalisme? Iya. Radikalisme itu apa sih, Nom? Nah, jadi gini, radikalisme itu salah satu pemahaman atau sikap yang menggunakan kekerasan. Jadi, radikalisme itu sikap yang kalau kita menghadapi masalah atau sedang berhadapan dengan suatu perbedaan, pasti sikapnya itu dengan kekerasan, Faza. Oh, bentar. Berarti bullying itu masuk ke radikalisme? Masuk. Karena kan sama aja dengan kekerasan. Iya. Jadi itu masuk radikalisme, tapi ya kayak bibit-bibitnya gitu loh. Maka dari itu ini suatu contoh kecil dari radikalisme tuh ya bullying itu tadi. Ya nggak kecil sih, itu besar sih. Dan juga radikalisme. Karena apa sih yang kita harapkan dari kekerasan kan nggak ada ya, Faza. Jadi ya itu kayak kita nggak bisa menghargai juga menggunakan kekerasan. Itu juga contoh intoleransi karena kan nggak terima dengan perbedaan gitu, Faza. Lanjut deh. Lanjut Berarti aja ini sih. Aku atau kamu yang buka? Kamu dong. Aku yang buka ya, berarti Iya. ini kamu yang jawab. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu cara menyikapi intoleransi. Gimana nih, Faza? Cara menyikapinya nih? Wah, cara menyikapinya itu kita harus dengan perantara pendidikan. Dengan pendidikan gimana Iya. tuh? Berarti di sekolah ya? Ya enggak dong, kan kita di rumah juga ada orang tua yang bisa mendidik bener kita. banget. Tapi kan rumah juga jadi tempat pendidikan dan orang tua tuh menjadi Guru pertama kita. Oh iya, bener banget. Kita tuh perlu mensosialisasikan tentang intoleransi, lalu kita
meningkatkan pemahaman tentang toleransi dan intoleransi itu gitu. Tapi ya yang namanya manusia pasti kan beda-beda Iya. ya. Itu tuh tergantung ke pola pikir kita masing-masing. Bener banget, kadang ada yang bisa menerima, kadang ada yang tidak. acuh tak acuh. Iya betul banget. Tapi itu memang bener parahnya banget lagi malah menolak dengan keras. Wah, malah jadi Radikalisme. Parah banget itu guys, Iya. sumpah. Dan juga kan kita juga tahu bahwa pola pikir pemahaman itu kan sangat penting karena Iya. mindset first, action second. second. Berpikir dulu sebelum Bertindak. bertindak. Jadi penting banget ya. Oke, jadi begitu sih caranya Iya, mencikapi. dan penting juga kita tuh harus bijak dalam bermedsos. Oh iya, bener banget Karena medsos itu banyak konten-konten negatif yang mudah banget disebarluaskan dan Bener mudah banget. dan tentunya mudah diketahui oleh banyak orang. Bener banget, dan beritanya itu gampang banget tersebar di seluruh dunia pun ya, kita bisa tahu dan cepet banget penyebarannya, cepet Iya. banget. Dan banyak banget juga info-info yang malah nggak disaring sih, saringannya tuh tipis banget ya Iya. kalau di medsos. Langsung diterima gitu aja. Iya, ya malah jadi hoax tadi juga bisa ya. Iya. Jadi kita tuh bikin konten tentang sesuatu yang nggak kita tahu kebenarannya, untuk orang lain pun bisa dianggap beneran ya Faza, Iya. karena mereka nggak tahu kebenarannya itu gimana. Seperti itu. Waduh, sisa satu nih. Aduh, ini kalau sisa itu berarti buat kamu dong. buat aku dong. Iya Oke, dong. gimana tuh Faza? Ya, langsung Ambil aja dong. ya, aku ambil. Oke. Wah, ini bagus banget nih. Apa tuh? Pesan untuk teman-teman tentang pentingnya toleransi. Oh, oke. Pesan buat teman-teman dan pesan buat aku juga dan kamu ya Faza. Jadi kalian tuh harus tahu bahwa Indonesia ini adalah negara atau bangsa yang multikultural. Karena Indonesia tuh kalian harus tahu bahwa bahasanya banyak, terus lagu-lagunya banyak, ras, suku dan pulau-pulaunya tuh banyak dan beragam sekali. Dan kalian juga harus tahu bahwa Indonesia ini sumber dayanya sangat melimpah. Jadi ya gimana ya? Karena kita kan banyak banget, dengan adanya perbedaan itu malah memberi warna untuk Indonesia ya Faza. Iya, betul Bener banget. banget. Jadi untuk apa sih kita membeda-bedakan? Kenapa sih harus sama? Kalau harus sama kan warnanya cuma satu. Iya, jadi Dengan kan tidak menarik. Bener banget, dan dengan perbedaan ini Indonesia tuh menjadi banyak sekali warnanya dan sangat beragam. Jadi walaupun berbeda-beda, kita ini tetap satu, yaitu Indonesia. Seperti semboyan kita apa Faza? Bhinneka Tunggal Ika yang Yaitu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti itu pesan aku. Wah, nggak kerasa kuesioner kita sudah habis nih. Iya Nom. nih, walaupun cuma 4 tapi jawabannya panjang juga Iya, ya. wah, ternyata kita sudah berada di akhir podcast kita ini. Iya bener banget, dan harapannya dari podcast ini teman-teman kita dan generasi muda ini bisa menghadapi perbedaan ini dengan mata yang positif dan mata yang jernih, bahwa perbedaan ini adalah suatu mempererat kesatuan dan persatuan kita ya, supaya Indonesia ini lebih berwarna dan juga banyak sekali keberagamannya dan tidak menimbulkan perpecahan. Dan sesuai dengan Judul kita yaitu lebih dekat dengan perbedaan. perbedaan.